Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersamaku Devi di channel Devi Fauzia yang akan selalu membahas seputar pengalamanku selama aku terkena GERD dan psikosomatik. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga kita semua selalu Allah berikan nikmat sehat baik fisik maupun mental kita. Dan bagi teman-teman ada beberapa yang sudah lancar menjalankan ibadah puasanya, alhamdulillah itu patut banget kita syukuri. Semoga after lebaran kondisi lambung kita benar-benar kembali pulih seperti sedia kala. Juga ada beberapa dari kalian yang tetap berpuasa meskipun sensasinya nyelek-nyelek dikit gitu ya. Semoga semakin kesini semakin lancar ibadah puasanya. Dan bagi kalian jangan berkecil hati yang sekarang masih sensasinya masih banyak dirasa dan cukup mengganggu ke aktivitas kalian, tidak apa-apa karena memang kondisi tubuh kita berbeda. Kita tidak bisa kita tidak bisa menyamakan diri kita sama orang lain karena sekali lagi kondisi fisik kita berbeda. Silakan konsulkan ke dokter kalian bisa puasa apa tidak toh. Ini tidak disengaja kok oleh kita gitu ya, bukan karena kita malas puasa atau tidak mau puasa, tapi karena memang ada beberapa sensasi yang kita rasakan yang kita anggap cukup mengganggu kegiatan kita, aktivitas kita, tubuh kita, sehingga kita tidak bisa berpuasa teman-teman. Jadi jangan khawatir, kita masih banyak hal-hal lain yang bisa kita lakukan sehingga meskipun kita tidak mendapatkan pahala puasa, paling tidak kalian melakukan hal-hal positif lainnya yang bisa membuat kalian mendapatkan pahala juga di bulan yang penuh berkah ini teman-teman. Jadi hari ini aku akan berbagi tips bagaimana agar puasa kita lancar dari hari ke hari teman-teman. Ada beberapa yang masih bilang, Kak, perutku panas, dadaku masih panas, masih ada begah gitu ya. Tapi aku masih alhamdulillahnya masih bisa puasa. Berarti memang kondisi itu tidak terlalu mengganggu. Bagi yang terlalu mengganggu, kalian benar-benar tidak apa-apa ada puasa. Teman-teman jangan berkecil hati. Banyak hal baik lain yang bisa kalian lakukan agar kalian tidak bisa mendapatkan pahala juga di bulan yang penuh berkah ini gitu. Nah, sekarang aku mau mulai dari kebiasaan di waktu sahur. Yang pertama, kalian sudah tahu belum makanan apa yang cocok dan yang tidak cocok untuk kalian? Dan ini berkali-kali aku bilang di channelku, di videoku. Kalian harus tahu, benar-benar harus tahu makanan apa yang cocok dan yang tidak cocok di kalian dengan cara kalian mencoba makanan-makanan itu. Kalau kalian sudah tahu makanan itu tidak cocok di kalian, jangan diteruskan. Akhirnya apa? Akhirnya yang begah lah, yang ada mual-mual, terus perutnya kembung, penuh dengan gas seharian selama puasa. Karena kalau masalah lambung itu memang karena mungkin penyebabnya karena memang mungkin kalian salah makan di waktu sahur, jadi ada sensasi lambungnya. Jadi benar-benar perlu banget diketahui makanan yang cocok dan tidak cocok di kalian. Dan ini aku sudah sering sebutkan di videoku. Ayo kalian udah cari tahu apa belum? Apa videoku cuma kalian didengarkan ya, ada dilakukan semua metode-metodenya. Jadi memang harus benar-benar mencari tahu makanan apa yang cocok dan yang tidak cocok di kalian. Silahkan mulai sekarang, belum tahu silahkan cari tahu. Oke, nah kalau kalian sudah tahu makanan apa yang tidak cocok di kalian, maka jangan dikonsumsi di waktu sahur. Kalau sahur itu perbanyak seratnya, perbanyak minum air putih, terus makannya tidak terburu-buru. Kita yang lambungnya belum bekerja secara optimal seperti sedia kala, sebaiknya makannya tidak usah terburu-buru teman-teman, karena itu bisa memperparah. Kalau kita makannya keburu-buru bisa memperparah fungsi lambung kita. Jadi benar-benar makannya pelan-pelan, terus habis itu minumnya yang banyak. Itu yang pertama. Harus tahu menu sahur yang cocok sama kalian, terus tidak terlalu makan secara tergesa-gesa atau terburu-buru, terus minum air putih. Nah, setelah sahur, aku tidak menyarankan kalian untuk tidur ya, agar asam lambungnya itu tidak naik teman-teman. Jadi setelah sahur tunggu beberapa saat, sholat subuh, habis itu lakukan olahraga kecil, seperti mungkin kalian bisa lari-lari di sekitar rumah kalian gitu ya. Kalian bisa jogging,
bisa lari-lari kecil di rumah gitu teman-teman. Jadi sebaiknya tidak tidur setelah subuhan karena udara pagi itu membuat pikiran. Coba kalian bangun habis sholat subuh, kalian keluar rumah, kalian hirup udara yang segar, insya Allah pikiran kalian itu menjadi fresh gitu teman-teman. Nah setelah itu silahkan lanjutkan pekerjaan kalian, apapun yang mau kalian kerjakan. Bagi yang kerja dari pagi sampai siang, silahkan bekerja dengan tidak terlalu memforsir tubuh kalian teman-teman. Karena biasanya kita yang kena GERD dan psikosomatik itu mudah lemes, jadi lakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak terlalu memforsir tubuh kalian. Terus habis itu di siang hari dipastikan kalian bisa tidur siang teman-teman. Pastikan kalian bisa tidur siang paling tidak 1 jam itu kalau tidur siang sudah lama ya. Kalau bisa 2 jam tidak apa-apa. 1-2 jam itu silahkan kalian istirahat siang. Jadi ketika ada jam istirahat, sebaiknya tidak melakukan hal-hal yang tidak berguna, sebaiknya digunakan waktu itu untuk beristirahat. Nah setelah setelah tidur siang, silakan dilanjutkan kembali dengan hal-hal yang positif. Bagi yang ibu rumah tangga, bisa sholat zuhur, bisa sholat, bisa zikir, bisa 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 tadarus gitu ya, bisa tadarus di musola bareng tetangga-tetangga yang lain. Pokoknya lakukan kegiatan-kegiatan yang bisa mengalihkan rasa cemas dan rasa panik kalian. Nah selanjutnya setelah sampai waktu maghrib pun biasanya kalau sudah azan silakan awali makanan kalian dengan makanan-makanan yang ringan dulu. Kayak kalau aku minum air putih dulu, habis minum air putih biasanya aku makan kurma atau buah. Alhamdulillah aku buah sudah cocok. Habis itu tidak aku makan yang berat dulu, aku sholat dulu, habis itu baru setelah santai-santai gitu ya, sudah sholat aku makan nasi. Karena biasanya kalau aku makan nasi dulu, aku makannya terburu-buru, takut sholat maghribnya itu udah nutut gitu teman-teman. Jadi menurut aku silakan sebelum sholat maghrib kalian batalkan puasa dengan minum air putih atau makan buah. Habis itu kalian sholat. Setelah sholat kan banyak waktu, jadi kalian bisa makan dengan santai. Pokoknya kuncinya yang lambungnya lagi sensitif tidak disarankan makan terlalu tergesa-gesa, makan dengan terburu-buru teman-teman. Nah setelah itu kalian selesai makan, yang mau taraweh silakan taraweh, lalu tadarus. Kalau misalnya kalian masih lapar, bisa konsumsi cemilan-cemilan yang rada berat teman-teman. Nah satu lagi, untuk sahur dan buka silakan porsinya kalian atur sendiri. Karena semakin banyak atau kalau porsi makan kita kebanyakan, itu asam lambungnya akan meningkat gitu teman-teman. Jadi porsinya benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Sebaiknya dibagi-bagi tuh makannya. Misalnya habis maghrib makan sekian, terus habis itu habis tarawih makan sekian, makan lagi gitu ya. Dan setelah makan malam terakhir sebaiknya kalian kasih jeda waktu 2-3 jam untuk kalian tidur. Jadi atau 2 jam nggak apa-apa sih kalau misalnya kalian makan jam 8 gitu ya, makan jam 8 paling tidak jam 10 kalian bisa tidur. Tapi kalau lambungnya sudah enakan, makan jam 9, jam 10 sudah boleh tidur. Jadi benar-benar setelah makan tidak boleh langsung rebahan karena itu bisa memicu asam lambung kita naik teman-teman. Jadi itu adalah beberapa kebiasaan yang bisa kita lakukan selama bulan Ramadan. Yang paling penting kalian memang harus cari tahu dulu nih menu apa yang cocok di kalian. Karena kalau kita sudah salah menu untuk sahur dan buka, biasanya itu masalah perutnya muncul lagi, panas perut, begah, perutnya bunyi terus gitu ya. Itu biasanya makanan yang masuk ke kita itu salah teman-teman. Jadi memang harus mencari tahu makanan apa yang cocok dan tidak cocok di kalian. Dan aku sudah sering ini ulang-ulang di videoku. Semoga kalian ikut gitu teman-teman. Karena ini memang emang perlu untuk pasien dengan gangguan pencernaan. Kita memang perlu tahu makanan apa yang cocok di kita dan makanan apa yang tidak cocok di kita teman-teman. Nah biasanya ada beberapa lagi pertanyaan, Kak, di bulan Ramadan aku sih sudah enakan ya, tapi pikiran negatif selalu muncul, pikiran takut ini takut itu. Ada beberapa yang sampai sambat gitu ya, sampai sambat,
sampai ngeluh terus-terusan gitu. Aku sering bilang ke kalian, dengan kalian mengeluh itu hanya akan memperburuk kondisi kalian, karena dengan kita mengeluh kita menjadi sebel mangkel gitu ya. Akhirnya setelah kita sebel mangkel gitu jadi uring-uringan lagi. Ketika uring-uringan kita jadi overthinking lagi, mikir macam-macam lagi, dan itu tidak akan mengobati teman-teman. Jadi kalian yang memang mau benar-benar sembuh, mau benar-benar menghilangkan pikiran, bukan menghilangkan sih, mengalihkan pikiran negatif, yaitu ketika pikiran negatif datang, silakan alihkan pikiran kalian ke hal-hal positif. Misalnya tiba-tiba rasa takut mati hadir, rasa takut akan penyakit yang parah hadir. Kalau aku biasanya dengan nge-switch, menukar pikiran jelek itu dengan pikiran positif, kayak nanti aku mau buka sama apa gitu ya, setelah buka aku mau ngapain nih sama anak-anak gitu ya, atau nanti habis tarawih aku mau jalan-jalan ke sini gitu. Jadi benar-benar harus mengganti pikiran negatif dengan pikiran positif teman. Atau ketika pikiran negatif muncul, kalian bisa lihat apapun, membayangkan apapun yang membuat kalian senang. Lihat-lihat di galeri, mungkin ada foto-foto waktu kalian liburan dan kalian ingin mengulang kembali masa-masa itu. Saya menumbuh semangat lagi agar kalian bisa merealisasi teman itu. Hal yang bisa dilakukan selama agar puasa kalian lancar, dan kalau yang perlu bisa karena memang banyak sensasi yang kalian rasakan, itu apa teman-teman, kalian masih banyak positif lain yang bisa kalian lakukan gitu ya, agar kalian tidak terlewatkan pahala di bulan Ramadan ini. Jadi itu sekian videoku dariku hari ini. Semoga apapun yang aku sharing itu bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa dong di like. Kalau kalian tonton, kalian harus subscribe, karena subscribe-nya butuh modal jempol untuk pencet gitu, jadi telunjuk untuk pencet subscribe. Semoga apapun yang aku sharingkan bermanfaat untukku pribadi dan untuk kalian semua. Terima kasih. Sekian videoku hari ini. Terima kasih bagi kalian yang telah selalu mensupport aku. Kalian selalu setia menonton video-videoku. Kalian sudah komen. Semoga itu cocok di kalian dan membantu di kalian dalam proses pemulihan. Sekali lagi terima kasih. Silahkan di subscribe, silahkan di like, silahkan di share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.